1 Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholih. Anak-anakku min 1 Kota Bandung kelas 6, untuk materi SKI semester 1 ada 5 materi. Pelajaran SKI di kelas 6 membahas tentang peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Materi yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, dan yang kelima Sunan Derajat. Poin-poin yang dibahas dalam setiap materi, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang biografi atau kisah tentang kehidupan seseorang. Poin yang kedua yaitu peranan para wali songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan poin yang ketiga yaitu sikap positif dalam pribadi para wali songo. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebahagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi membangun jalur hubungan dagang. Namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sebelum kita membahas tentang Maulana Malik Ibrahim, siapakah Wali Songo itu? Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Jadi terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Ada beberapa pendapat mengenai arti atau pengertian dari Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama mengatakan bahwa Wali Songo adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9, atau kata sanga dalam bahasa Jawa yang artinya 9. Pendapat yang kedua yaitu kata songo atau sanga berasal dari kata sana, artinya mulia, yang dalam bahasa Arab artinya mulia. Pendapat yang ketiga yaitu kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Seperti contoh, Sunan Gresik, nama aslinya itu adalah Maulana Malik Ibrahim.
Mari kita bahas tentang biografi Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Ia berasal dari Kasan, Persia. Ia juga dikenal dengan sebutan kakek bantal. Alasannya yaitu dalam mengajarkan ilmunya, Sunan Maulana Malik Ibrahim punya kebiasaan yang khas, yaitu meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Karena itulah ia kemudian dijuluki kakek bantal. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Namun tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro. Beliau berdakwah selama 40 tahun, yang kemudian wafat di Gresik pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau lebih tepatnya 8 April 1419 Hijriah. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahfur, Said Yusuf Mahrobi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Gresik mula-mula berdakwah dengan cara berdagang, yaitu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di tempat terbuka, di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Beliau juga mulai menyiarkan Islam ke kalangan Istana Majapahit. Beliau juga mendirikan masjid dan pesantren. Selain mengajarkan agama Islam, beliau juga mengajarkan pengetahuan tentang teknik irigasi, persawahan, dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Baik anak-anak, kita cukupkan pemaparan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.